Sebenarnya naskah ini sudah saya pernah ceritakan kemarin, itu sudah selesai di 7 tahun yang lalu. Tetapi bersifatnya tulisan yang terlalu akademik. Akhirnya saya kembangkan, saya korelasikan, saya relevansikan dengan peristiwa-peristiwa yang aktual. Itu kok menjadi menarik ketika saya fokuskan menggunakan analogi-analogi kopi, kemudian rasa, bahkan rokok. Itu menjadi menarik, di mana adanya sebuah benda apapun itu ketika ada ruang. Ya. Dengan adanya ruang, eksistensi benda itu akan terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, sahabat-sahabat laku budaya yang sangat kita cintai, jumpa kembali lewat channel yang sama, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik untuk diulik pada malam hari ini. Telah hadir di studio tetap melanjutkan episode yang kemarin, yaitu Kang Sawir. Selamat datang Kang Sawir. Selamat datang. Ini jadi partner dan juga menjadi musuh hari ini. Jadi musuh untuk beberapa menit aja. Oke. Kemarin kita sudah membahas buku jenengan yang secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Episode pertama, buku yang pertama, Niki Tractatus. Oh, Tractatus. Nah, saya baca di resumnya jenengan itu ada tokoh Mbah Wiro yang telah mengajarkan kita ada ampas, rasa, dan ruang yang tak terlihat. Ini ada beberapa pemahaman ampas, rasa, ruang yang tidak terlihat. Sebetulnya Mbah Wiro sendiri niki penggambarannya jenengan niku tokoh macam kados guru spiritual atau pripun untuk bisa menjelaskan buku jenengan yang pertama ini. Sebenarnya kan biografinya. Biografi perjalanan spiritual pribadi. Tetapi sebenarnya di situ juga saya coba untuk mengkorelasikan dan mencari padanan peristiwa. Kemudian di mana kebetulan juga pertemuan dengan beberapa orang yang singgah di rumah, ataupun waktu itu saya juga masih punya warung, di mana warung itu kan sebenarnya juga tidak sekedar warung tetapi ruang diskusi, di mana setiap orang yang menginginkan kopi itu kebetulan di tempat kami selalu dengan membawa keresahan. Kebetulan yang menjadi akrab kemudian membawa keresahan. Dari situ akhirnya kita terjadi diskusi yang mana selalu saya memberikan sebuah tawaran pemikiran, tawaran penyikapan, bukan solusi. Kalau solusi kan sifatnya saya memberikan mendikte, tapi saya memberikan tawaran pemikiran bagaimana menyikapi hal yang kita hadapinya. Dan memang di saat itu dikatakan saya punya ketemuan intens dengan beberapa orang yang dalam posisi karir dia mungkin melejit, tapi di sisi yang lain dia juga sempat terpuruk. Dari situ malah dia menganggap saya sebagai orang tuanya, saya sebagai teman yang melebihi temannya, atau menjadi orang tua yang lebih orang tuanya. Nah, dari situ akhirnya pengalaman pribadi, pengalaman pertemuan itu kok menjadi menarik ketika ini saya rekam balik. Sebenarnya naskah ini sudah saya pernah ceritakan kemarin, itu sudah selesai di 7 tahun yang lalu. Tetapi bersifatnya tulisan yang terlalu akademik. Akhirnya saya kembangkan, saya korelasikan, saya relevansikan dengan peristiwa-peristiwa yang aktual. Itu kok menjadi menarik ketika saya fokuskan menggunakan analogi-analogi kopi, kemudian rasa, bahkan rokok. Itu menjadi menarik, di mana
adanya sebuah benda apapun itu ketika ada ruang. Ya. Dengan adanya ruang, eksistensi benda itu akan terlihat. Ketika tidak ada ruang, eksistensi benda itu tidak akan terlihat. Tidak wujud. Kenapa? Yang namanya benda akan menjadi benda di saat ruang itu disepakati ada. Yeah. Nah, semacam itu akhirnya saya mencoba untuk menjelaskan di situ bahwa ruang di sini bukan ruang aktual seperti ini, tapi ruang batin. Ketika batin itu sudah menyepakati apapun itu adalah peristiwa yang tidak bisa dinafikan, maka semua peristiwa, semua barang itu bisa diambil hikmahnya. Seperti itu. Jadi Bahawironya sendiri itu nek cara gampangan pola pikirnya kita lebih mudah dipahami tempat curhat juga, tempat menyampaikan keluh kesah, tempat sebagai teman ngobrol enak. Nah gitu. Terus Mbah Wiro sendiri kan juga sebagai tokoh di situ kan juga mungkin punya lelaku spiritual juga. Akhirnya dengan ruang tersebut muncullah ide-ide, muncullah semacam karya ilmiah dari Mbah Wironya ini jenengan tuangkan sendiri di situ. Nah, terus kopinya sendiri mudah difahami dan secara falsafah kopi itu kan minuman yang bisa diterima di seluruh segmen baik dari kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, dari kalangan terpelajar ataupun kalangan yang di jalanan begitu. Pripun? Seperti yang kita bahas kemarin, kopi itu kan sebenarnya kan minuman sosial. Nah, yang mana pemersatu. Di mana kopi itu satu sisi menjadi gengsi, satu sisi menjadi perekat. Satu sisi menjadi sebuah eksistensi berdiri sendiri, tapi juga menjadi eksistensi yang menegaskan, bukan menegasi tapi menegaskan posisi sosial. Karena keakraban di dalam sebuah pertemuan komunikasi itu ketika sudah ada kopi di situ. Makanya di hari ini ayo ngopi, walaupun pada akhirnya yang diminum bukan kopi. Tapi istilah kopi itu menjadi sebuah kesepakatan kita bertemu untuk melakukan komunikasi yang sangat emosional ya. Bukan bersifat privat tapi justru emosional kita sebagai orang yang memahami orang lain. Seperti itu. Dan di situ makanya di buku ini itu juga kita bedah bagaimana kopi itu tidak akan bisa diminum secara tergesa-gesa. Mulai proses dari penggilingannya, bahkan mulai dari tanamnya pun sempat kita kupas sedikit di buku pertama. Nanti akan ditegaskan di buku kedua kalau tidak salah. Di buku pertama itu dijelaskan bahwa sebelum kamu ngecom kopi atau menyeduh kopi, itu bagaimana kamu mengenali kopinya, karakter kopinya seperti apa, kamu goreng dengan tingkat kematangan berapa, kemudian di situ juga digiling dengan kehalusan seberapa. Proses menuang air pun seperti itu juga. Kita tidak boleh tergesa-gesa ketika air mendidih langsung dituangkan. Di model brewing modern itu justru lebih menarik atau lebih nikmat ketika kopi diseduh dengan air yang hanya di suhu 80 derajat. Artinya setelah air mendidih, kalau itu airnya memang benar-benar mentah, direbus sampai mendidih, ditunggu turun sampai 80 derajat. Nah, di situ nutrisi-nutrisi itu akan lebih maksimal munculnya. Dan yang namanya blooming itu membuang karbon yang ada di kopi itu, hasil pembakaran itu lebih maksimal. Itu ketika dikorelasikan dengan peristiwa hidup, kita menghadapi tempaan permasalahan hidup dengan digoreng, disangrai, dipanaskan dengan api sekian derajat sampai hampir gosong, kemudian ditumbuk, setelah ditumbuk pun dibiarkan dingin tanpa disentuh. Setelah itu baru kita dituang dengan air panas. Baru kita bisa menemukan apa yang namanya diri kita ini, bisa menghadirkan kenikmatan. Tetapi ketika proses itu kita tidak bisa menikmati atau menjalani,
yang terjadi adalah luapan-luapan emosi, frustasi, depresi ataupun apalah itu. Bisa efeknya adalah dia impulsif atau eksplosif. Tetapi ketika bisa menikmati setiap peristiwanya, dia akan bisa, atau manusia itu akan bisa memunculkan jati dirinya sebagai manusia seutuhnya. Jarine wong Islam, Islam kafah seperti itu. Menjadi insan kamil seperti itu. Makanya di buku ini saya mencoba untuk melakukan pendekatan pemahaman spiritual itu dengan menggunakan analogi faktual dan yang lebih berbau Jawa. Karena nyun sewu, ada di beberapa masyarakat itu sudah mengalami Islamophobia. Ketika ini saya paksakan dengan tulisan saya yang lama yang terlalu akademik itu, lebih memunculkan bagaimana istilah-istilah Islam dalam tanda petik yang memicu orang menjadi Islamophobia. Karena ada dikotomi antara Islam Kejawen, Islam Puritan, Islam apa. Ketika saya waktu itu hidup di Kota Malang, itu kan sangat rentan itu ketika dibicarakan secara ini. Makanya saya menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih faktual. Ya, artinya kan kopi sendiri ini kan sebagai apa nggih? Bahasa sosial komunitas beberapa pecinta kopi itu kan sebenarnya juga pernah membahas seperti ini, bahwa kopi itu tidak hanya sebagai konsumsi tapi juga sebagai apa, bisa mengambil falsafah dari proses sangrai, prosesnya untuk sampai kepada penikmat itu sendiri. Makanya ada beberapa istilah yang sering muncul di media, ngopi kepanjangan dari ngolah pikir, ayo ngopi, ayo lain sebagainya. Dan itu sendiri kan sebetulnya kan mengambil intisari. Apa sih proses dari semuanya nih? Bahwa ini bukan hanya sekedar kopi. Kita terjadi kopi seperti ini kan butuh proses lama. Sama untuk menjadi diri insan kamil yang jenengan katakan tadi kan tidak semudah membalik tangan. Ya kudu dibuang, kudu dibakar, ditempa, dihantem wingi wonengen dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah tokoh seperti hanya Bima itu kan sebelum jadi tokoh Bima, Werkudara dan lain sebagainya itu kan dia harus jegurkan di. Nah itu ditempa dulu, goleki susu angin dan lain sebagainya. Nah kan tidak semua penikmat kopi itu sampai ke situ pola pikirnya. Pripun nek jenengan? Dengan membaca buku niki untuk mencapai ke situ lah jenengan. Kalau di sini di pembukaan itu juga kita kenalkan filosofi cangkir laras. Cangkir laras. Dicancang, dipikir, dilaras. Di mana sebenarnya kalau kita atau saya jelaskan saja biar kemudian menjadi pemahaman, bukan disepakati ya. Kalau sepakati itu kan saya memaksakan sebuah pemikiran, tapi saya memberikan gambaran bahwa dicancang itu istilahnya adalah kita mengikat apapun peristiwa yang ada dengan pikiran. Kita pikir, dibundeli. Yang mana ini harus bisa dinalar. Setiap apapun yang terjadi itu harus bisa dinalar. Supaya apa? Ketika kita bisa menalarkan semua peristiwa, kita akan melihat yang namanya esensi peristiwa itu, sebab akibatnya apa. Kemudian di situ ada kesalahan apa, atau ada peristiwa pembelajaran apa bagi kita. Yang mana kemudian kita laras. Dilaras dengan apa? Dengan batin, dengan ketauhidan, rasa. Itu sudah wilayah rasa. Itu. Pertama akal, kemudian rasa, dan ada tataran terakhir itu adalah batinnya ataupun ruhaninya. Maka sebenarnya di kata cangkir laras ini bahasa lain daripada syahadat. Ketika kita bersyahadat, itu tentunya ada sebuah peristiwa kita menyepakati ada, kita mengakui itu benar. Walaupun sebenarnya secara visual, indera pendengaran kita tidak mengalami itu, tapi wilayah keyakinan itu bisa dinalar. Makanya ada istilah
dicancang, dipikir, dilaras atau bersahadat, kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar Nabi toh. Iya. Karena kita tidak hidup di era beliau ada. Iya, tidak sezaman. Dengan apa kita berani mengatakan saya menyepakati itu benar? Dengan cerita-cerita risalah-risalah, kemudian dengan pencontohan-pencontohan di era setelahnya, peninggalan-peninggalannya apa, bahkan ajarannya apa, kebenaran dilewat mana? Kalau kita di Islam melihatnya di Al-Quran dan hadis yang memang sudah disokehkan seperti itu. Makanya di sini saya menggunakan istilah cangkir laras, menjawakan itu supaya masyarakat yang biasa ngopi, ngopi kuwi biasane bahkan di Ponorogo kena istilah cangkir gatel. Ya, cangkir gagange potel. Artinya masyarakat itu lebih bisa menerima ngopi itu dengan wadah cangkir. Makanya kemudian saya cocok logikan supaya lebih bisa mengena kepada saya sendiri dan orang-orang terdekat saya. Lek ngopi ku kudu dicancang, dipikir. Lek ngolah pikir kuwi kudu ditemenani supaya akal, supaya nalar kita bisa menerima itu. Bisa menerjemahkan secara empiris pun bisa. Dengan cara apa? Kita carikan padanan-padanannya, kita carikan analogi-analogi, bahkan sampai kemudian kita menemukan bukti yang konkret juga. Nah setelah itu kita laras seperti apa. Nah kemudian di situ juga ini saya kebetulan membuat catatan kecil di masing-masing bab. Minum kopi menjadi laku hidup. Pahit, manis, jeda dan ampas punya makna masing-masing. Hidup tidak dikejar seperti lomba, melainkan diseduh perlahan hingga memberikan hikmah. Sebagian peristiwa hidup kita. Kita kalau kita mengikuti arus hari ini, kita dipaksa untuk selalu mempercepat diri. Seolah-olah kita tidak punya waktu untuk berpikir, menelaah setiap peristiwa. Setiap detik kita dikejar. Justru kita bukan mengejar waktu, kita yang dikejar waktu seolah-olah. Padahal demi masa itu tidak akan pernah berubah. Tapi yang berubah adalah penyikapan kita atas masa itu sendiri. Kita sering kena pasal al-asr ya, demi masa. Merugilah mereka yang kan begitu. Ini sebenarnya kalau kita lebih mau mendalami apa yang terjadi hari ini, sebenarnya kita diberikan pemahaman yang faktual oleh Allah dengan kebudayaan hari ini. Semua waktu seolah-olah mempercepat diri. Bukan diri kita yang mempercepat, tapi waktu yang mempercepat, sehingga kita harus mengejar waktu. Bahkan sampai kita pun melanggar aturan di situ. Nah, di buku ini saya mencoba untuk menjelaskan bahwa tanpa melanggar aturan pun kita bisa tepat waktu. Per waktu kita bisa menyelesaikan. Ketika kita menyadari kita hidup ini sebenarnya oleh Allah diciptakan untuk apa dan bagaimana, seperti apa, dengan bekal apa. Al-Quran, kalau kita bicara sedikit ya, Al-Quran itu sudah komplit, petunjuk yang hak, yang jelas. Ora perlu dirawi, ora perlu diubur rampil lah. Dengan hanya membaca saja, bukan kemudian membaca karena indahnya suara, tetapi esensi daripada makna per ayat itu sendiri. Bukankah sudah jelas? Turunnya Al-Quran itu kan bagaimana ketika Kanjeng Nabi menemukan peristiwa yang tidak bisa diselesaikan waktu itu, sampai akhirnya turun wahyu itu. Kalau kita bisa melihat asbabun nuzulnya turunnya Quran, insya Allah kita tidak akan tergesa-gesa kok menghadapi hidup. Cuman permasalahannya dhaifnya manusia, kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya per waktu itu kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah sebelum peristiwa terjadi. Jarine wong Jawa isaroh, jarine wong Jawa kita sebenarnya punya sasmito, tanggap ing sasmito sampai kawaskitan. Seperti itu. Tapi kan semacam perjalanan spiritual seseorang itu kan berbeda. Makanya jenengan tadi menyampaikan persamaan persepsi, bukan menawarkan ide atau karya, tapi kan bukan menyamakan persepsi, tapi memberikan pemikiran. Siapa tahu cocok. Nah, terus jenengan tuangkan di sini. Jadi Mbah Wiro itu begitu dalamnya ya ketokohannya, sampai menjadi sentralnya bocah-bocah di masa itu. Nah, di masa sekarang Mbah Wiro tetap relevan sebagai tokoh. Akhirnya kan jenengan munculkan sebagai tokoh di buku niki
ya untuk mengajarkan rasa kita menjalani segala problema di dalam secangkir kopi, masuk dalam diri, memahami hakikatnya kopi itu baik, pahit, apapun asalnya. Seperti halnya diri kita sendiri nih. Kalau saya merasakan seperti ini, kalau kita itu juga sudah menuju ke hakikat diri kita, maka kita nggak perlu rame-rame, nggak perlu begitu banyak pola tingkah dan lain sebagainya. Feel semua itu sudah nggak ada lagi, lenah, lerem, adem. Begitu pula ketika kita nyeduh kopi yang jenengan katakan tadi tergesa-gesa, panas, feel-nya nggak ada, taste-nya hilang katanya itu. Sama, ketika ada satu masalah langsung kita bereaksi, counter langsung tanpa menganalisa, emosi kita yang muncul, akhirnya kan juga merugikan diri kita sendiri. Nah, kecuali kita tanggapi dengan pelan dulu, kita pelajari, analisa. Sebetulnya semuanya ini kan hanya di awalnya saja. Kita belum tahu di belakangnya nanti ada apa. Nah, sama, kopi itu panasnya ya saat itu. Tapi coba kita pikirkan, kita tunggu sebentar. Nanti kalau kita seduh, kita nikmati di waktu yang sudah tenang, akan muncul hakikat daripada kopi. Ngoten ini untuk secara singkat kula mempelajari pemahaman yang tertuang dalam buku jenengan niki. Nah, terus niki umpama dilanjutkan ke episode yang kedua, ngoten mangke kapan jenengan longgarnya? Kalau insya Allah kan setiap Jumat saya melonggarkan diri. Oh nggih. Oke. Jadi siap, nanti kita lanjutkan untuk episode yang kedua membahas bukunya Kang Sawir ini, tetap dengan ketokohan Mbah Wira. Mbah Wira apa Mbah Hiro? Mbah Wira. Kalau Wiro cenderung Jawa, kalau Wira itu kan nasional. Okay. Nah, lebih bisa diterima mulai dari Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Karena kita membahas kopi, tentunya bisa diterima di kalangan Indonesia Timur dan Barat. Perwira. Nah. Perwira itu satu, wira niku pribadi. Nah, cukup sekian dari saya karena waktu kita sangat terbatas, dan terima kasih Kang Sawir ataupun Mbah Wira sebagai tokohnya, mewakili tokohnya. Bagi sahabat-sahabat Lelaku Budaya yang ingin mempelajari, mendapatkan bukunya dari Kang Sawir, karangan Kang Sawir sendiri dengan tokoh Mbah Wira, bisa langsung datang ke Dalem Sekayon, tepatnya di sebelah barat Jembatan Sekayu, Ponorogo, atau langsung WA saja ke nomor WA-nya Mbah Wira atau Kang Sawir, yaitu di 0812 5249 4608. Langsung direspon, nanti bisa COD-an. Terutama semayan dulu, jangan langsung mendadak begitu. Cukup untuk membantu kita memahami tentang kopi. Dan akan segera terbit atau kita launching lagi bukunya Kang Sawir episode yang kedua. Ditunggu saja, tetap di channel Lelaku Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.